Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabram. Iya. Maka, saya akan mengangkat beberapa mantri dan mahamentri. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakrian yang dipimpin oleh Rakrian Patih Ridaha, Paman Lembu Sora. Untuk Rakrian Mantri Pranaraja adalah Empu Sina. Rakrian Mantri Nayapati adalah Empu Lunggah. Dan Rakrian Mantri Nusantara adalah Tri Adikara atau Arya Ranggalawi. Sekaligus sebagai Adipati di Tuban. Sekarang saya akan menunjuk Rakrian Mantri Sang Pancari Wilwatikta. Rakrian Patih akan dijabat oleh Empu Nambi. Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawe. Saya sangat menyadari bahwa dalam perjuangan, baik semasa Gusti Wijaya saat dikejar-kejar pasukan Jaya Katuang sampai menyeberang ke Madura, maupun semasa perjuangan menyerang Kediri dan pasukan Kitai Nagari, sama sekali saya tidak terlalu banyak berjasa. Tapi Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih di Majapahit adalah keputusan yang benar-benar kurang bijaksana. Gusti Prabu tentu sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya. Sehingga tidak sempat Gusti Prabu untuk menimbang-nimbang jasa para sahabatnya yang lain. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Apa yang telah dilakukan Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik darah musuh. Tapi tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembu Sora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kamu benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara kepada Gusti Prabu tentang kekeliruan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung akibatnya demi negeri Wilwatikta ini. Terus terang, agak sulit hamba memberikan pendapat, Gusti Prabu. Karena Ranggalawi adalah keponakan hamba. Tapi sebaiknya tidak usah terlalu dianggap. Mungkin dia terpengaruh oleh omongan orang lain.
Bagaimanapun aku tidak ingin melihat negeri ini dicabik perpecahan. Apalagi baru berumur 40 hari. Lagi pula saya sudah bicara sama Empu Nambi. Dia rela melepaskan jabatannya demi keutuhan Wilwatikta. Ampun Gusti Prabu, hamba terlambat. Tidak apa-apa, Lawi. Mestinya dari kemarin kamu sudah harus berada di kota raja. Terus terang, ada kekesalan dalam hati hamba Gusti. Tentang pengangkatan Punambi sebagai Rakyan Patih Wilwatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberi peranan kepada pengikut Gusti yang lainnya. Jasa apa yang telah dilakukan Nambi? Di setiap pertempuran tangannya selalu bersih dari percikan darah. Dia tidak pernah ada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas orang seperti dia diangkat sebagai patih? Kenapa bukan Paman Sora atau temen lainnya yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silahkan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu Nambi. Lidahmu beracun, mulutmu memabukkan bagi yang mendengarkan ucapanmu. Kenapa kamu marah pada saya? Apa dosa saya kepadamu? Apa kamu merasa rezekimu aku rampas, Lawe? Saya tantang kamu Nambi. Ayo, kulit siapa yang lebih keras? Ayo Nambi, keluar! Biar semua orang tahu kalau kau pengecut! Keluar! Gunakan tangan kesatriaanmu untuk bertempur. Jangan cuma menggunakan lidahmu untuk menjilat. Maaf, Gusti Prabu. Rangga Lawe telah menginjak-injak harga diri hamba. Sebagai seorang kesatria, hamba harus melawan. Gusti Prabu, biar hamba yang meredakan amarah anak itu. Jangan Rakepati. Dia pasti sedang hilaf. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya. Silahkan Paman Lembu Sora. Katakan sama Rangga Lawe. Aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya. Kalau dia mau minta maaf. Lawe, kelakuanmu seperti anak bayi yang belum mengenal pergaulan. Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu. Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggang? Paman tidak usah ikut campur. Ini masalah keadilan, Paman. Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan. Kamu ingin menjadi Rakyan Patih Wilwatikta, Lawe? Iya. Saya tidak pernah iri, Paman. Saya cukup bahagia sebagai Rakyan Menteri Nusantara dan Adipati Tuban. Tapi pengangkatan Nambi sebagai patih, ini benar-benar tidak adil. Apakah adil? Kalau misalnya akibat perbuatanmu ini, saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh rakrian di Wilwatikta. Apakah adil? Kalau karena akibat perbuatanmu ini, Kakang Arya Wiraraja jadi berseteru dengan Gusti Prabu. Terus terang, jasa Rangga Lawe kepada Majapahit, terutama kepada saya, sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mapatih itu digantikan saja
Terus terang, Ranggalawe mampu memangku jabatan itu. Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya. Gusti Prabu tidak perlu cemas. Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawe, hamba dan Kembu Anabrang yang akan menyelesaikan. Kenapa Paman bicara begitu? Kalau semua orang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan, maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak. Menjadi milik orang yang mengaku sebagai pejuang itu. Tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit. Dan hamba yakin, orang seperti Ranggalawe tidak mungkin akan berkhianat kepada Majapahit. Bagaimana dengan Paman Ranggalawe? Beliau tidak puas dengan pengangkatan Paman Nambi sebagai patih. Beliau sudah kembali ke Tuban. Ada yang mengatakan, Paman Ranggalawe menginginkan kedudukan sebagai Mapatih. Saya kurang yakin itu. Setahu saya, beliau adalah orang yang sangat tulus. Pangkat atau jabatan bisa saja merubah ketulusan menjadi kedengkian. Mungkin beliau tidak menginginkan jabatan itu. Tapi beliau tidak rela kalau jabatan tertentu dipegang orang lain. Yang menurut dia kurang berjasa dalam perjuangan. Itu yang namanya kedengkian. Mungkin. Bagaimana rencana Kakang selanjutnya? Mau terus mengabdi di Majapahit? Atau mau pindah ke Tuban? Terus terang, masih ada dua beban yang mengganggu pikiran saya. Pertama, nasib Mesin. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Karena tubuhnya lenyap begitu saja. Yang kedua, nasib keponakanku, baik Panji Ketawang maupun Ayu Wandira. Sebenarnya ingin sekali saya mencari mereka. Tapi saya masih merasa berat meninggalkan negeri Majapahit dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan pertentangan antara Gusti Ranggalawe dengan Gusti Nambi tidak bertambah besar. Jelasnya, kita tidak akan melakukan gerakan apapun kalau pihak Majapahit tidak memulai. Baik ke arah perdamaian ataupun ke arah peperangan. Saya sudah menempatkan Telik Sandi di Kota Raja. Ampun, Gusti. Ada apa? Kanjeng Gusti Arya Wiraraja sedang menuju kemari, Gusti. Ayahku dari Sungenep yang datang. Sebaiknya kalian bubar. Mungkin ada berita penting dari Majapahit. Kami mohon pamit, Gusti. Terima kasih, Mararaya. Juga semuanya. Sebaiknya tidak usah meladeni sikap Ranggalawe. Tindakannya sudah seperti anak kecil. Sudah hampir 8 bulan. Dia tidak berkunjung, minta maaf kepada Sang Prabu, apalagi kepada Kakang. Saya tidak akan tinggal diam kalau Ranggalawe bertindak melebihi batas. Sebagai patih, saya akan bertindak tegas kalau memang dia berniat merongrong kewibawaan Majapahit. Apa tidak menjadi semakin rumit, Kakang Nambi? Perpecahan akan terjadi di antara kita sendiri. Apa boleh buat? Negara tidak akan tinggal diam kalau ada adipatinya yang balelo. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun, Ayahanda. Hamba menganggap tidak perlu harus melakukan itu. Apapun yang hamba lakukan,
Kewajiban hamba sebagai sesama pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan itu saja. Waktu yang tidak tepat menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Hamba siap menerima akibatnya. Kamu mau memberontak? Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini. Ajaran yang hamba dapatkan dari ayahanda maupun dari Paman Busora sejak hamba masih kecil. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Ayo, apa yang kau curi? Rahasia! Apa? Sudah mencuri tak mau menjelaskan. Marah kamu. Nenek, tahunnya lepas, Nek. Tahunnya lepas. Ternyata sudah tua kau masih naksir juga. Dasar sapi ompong. Kamu nyarinya kemana saja? Seluruh hutan di kawasan ini, saya sudah ubek-ubek Nini Cerewet. Yang saya khawatir, Nini Mesin benar-benar sudah tewas. Jangan bicara seperti itu, sapi ompong. Lelaki kok mudah menyerah. Mulai besok, saya yang cari Nini Mesin. Dan kamu yang jaga Ayu Andira dan Panji Ketawang. Jangan Nini, jangan. Kamu kan tahu saya tidak bisa bikin bubur, tidak bisa menyuapi anak kecil. Nanti kalau Ayu Andira mencret-mencret, bagaimana? Makanya, jangan suka nyepelekan kaum wanita. Banyak hal hanya kaum kami saja yang bisa melakukannya, sapi ompong. Panji, Ya, Kek. bawa kantong kakek kemari. Ini, Kek. Nah, ini madu pesananmu, Nini. Taruh di dalam. Saya sedang repot membuat tepung beras. Ya, ya. Baik, taruhlah perbuatan saya yang dulu itu salah. Apakah karena kesalahan itu, Sang Prabu akan melorot jabatan yang telah dianugerahkan kepada saya sebagai Rakrian, Mantri Nusantara dan Adipati Tuban? Apakah begitu sabda seorang raja? Itu yang tidak saya mengerti. Gusti Prabu menganggap sikap Kakang Lawi yang tidak pernah lagi mau datang menghadap sebagai pembelotan. Bukankah Gusti Prabu sendiri yang membuat aturan bahwa penghadapan seorang adipati cukup setahun sekali? Kecuali ada undangan khusus. Mungkin sebagai Rakrian Menteri Nusantara. Itu pun ada aturannya. Siapapun akan menghadap kalau ada surat panggilan dari Rakrian Kanuruhan. Karena beliau menjadi penghubung antara Prabu dengan bawahannya. Tapi sudahlah. Kalau memang mereka ingin menyingkirkan aku, apapun yang kulakukan pasti tidak ada benarnya. Terserah.
Apa yang ingin dilakukan Gusti Prabu? Saya siap menerimanya. Bagaimana kalau Patih Nambi mengirimkan pasukan kemari? Saya lihat Kebo Anabrang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang ksatria Halayuda. Pantang membiarkan orang lain menyerang tanpa memberi perlawanan. Kami sudah siap menghadapi hal yang paling pahit sekalipun. Terus terang, tujuan hamba ke sana sebenarnya untuk menasihati Kakang Lawe. Bagaimanapun Majapahit yang damai pasti akan lebih perkasa daripada kalau terjadi perpecahan. Untuk itu, hamba mohon maaf karena telah bertindak lancang. Semua itu karena ketulusan hamba. Bagaimanapun juga, Ranggalawe dan Kakang Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Tindakanmu sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi Batu Karang. Ranggalawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Begitu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Kamu tidak salah. Ranggalawe sudah mencampakkan kesabaranku. Dan dia harus menanggung akibatnya. Martaraga, ada apa? Kamu menangis? Saya bermimpi. Saya sedang memetik kembang di taman bersama Kakang. Tidak ada yang perlu ditangisi, istriku. Adalah kemurahan Dewata telah memberikan pertanda kepadamu. Sehingga kamu jauh lebih siap dalam menghadapi apa yang bakal terjadi. Saya tidak menangisi nasibmu, Kakang. Saya hanya menyesali akhir dari pengabdian Kakang. Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak? Selama hidup Kakang adalah pembela Gusti Prabu. Kakang Nambi, bagaimanapun pahitnya, inilah tugas suci Kakang, menumpas pemberontakan pertama di negeri kita. Saya selalu memohon kepada Dewata untuk keselamatan Kakang. Terima kasih, Halayuda. Menangkan peperangan ini untuk saya, Kakang. Bagi saya, kematian seorang pengkhianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 orang musuh yang terkapar.
Ada berita apa, Pawana? Pasukan Majapahit sudah menuju kemari. Duh Gusti Dewata Agung, lindungilah suami hamba dari perbuatan pengecut. Tetapkanlah dharmanya sebagai satria sejati. Tempatkan pasukan panah di tebing sungai. Jangan menyeberang, meski kita sudah menang. Baik, Gusti. Kecuali pasukan panah. Yang lain menyeberang. Kita berperang karena diserang. Pertahankan kehormatan kita habis-habisan. Huh. Mereka akan saling membunuh sesama saudara. Padahal rasanya baru kemarin, mereka saling bahu-membahu melawan Kediri dan bala tentara Kitai Nagari. Iya. Sebenarnya, siapa yang patut disalahkan, Kakang? Hawa nafsu. Dia selalu mempengaruhi hati manusia untuk merasa benar sendiri. Dia akan menutupi semua celah kejujuran dari pikiran manusia. Ada yang mengatakan bahwa Gusti Ranggalawe tiba-tiba berubah setelah dia Halayuda bertandang ke kediamannya. Sementara banyak pejabat yang bergunjing bahwa dia Halayuda kecewa karena tidak mendapat jabatan apapun. Saya juga dengar selentingan seperti itu. Tapi apa mungkin Gusti Ranggalawe bisa begitu mudah terpengaruh? Seolah-olah minta maaf adalah perbuatan yang hina. Beliau kecewa. Kakang tidak berada di pihaknya. Gusti Ranggalawe adalah seorang ksatria yang sejati.
Kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabrang? Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Ranggalawe. Sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya. Sekarang apa yang harus kami lakukan, Gusti Putri? Kita tunggu semua hukuman dari Sang Prabu. Biar Panji Mararaya yang mengatur semuanya. Kakang Ranggalawe telah bicara banyak padanya. Sang Panji perlu dipanggil kemari, Gusti. Biarkan dia bergabung sendirian malam ini. Baik, Gusti. Satu dari penghalangku yang paling berbahaya sudah habis. Ranggalawe. Selanjutnya, Lembu Sora. Jasanya yang besar kepada Gusti Prabu bisa-bisa akan menjegal jalanku. Apa tindakan Kakang tidak berbahaya? Bagaimana kalau Gusti Prabu tahu bahwa Kakang layak berdiri di belakang semua kerusuhan? Kamu tidak usah cemas, Nyai. Mulai sekarang, berlatihlah sebagai istri seorang Mahapati. Karena saatnya tidak lama lagi. Sebentar lagi, Lembu Sora akan tersingkir. Baru kemudian, saya Garapati Nambi. Ampun, Gusti Prabu. Dosa hamba ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Paman tidak usah terlalu cemas. Saya hanya akan menghukum Paman kalau sudah ada pengaduan dari keluarga Kebu Anabrang bahwa Paman telah membunuh Kebu Anabrang. Tapi ini dalam peperangan, Gusti. Hamba telah membunuh teman sendiri. Berarti hamba seorang pengkhianat. Apa Paman membunuh karena membela musuh Majapahit? Apa Paman Sora sengaja membunuh seorang senopati Majapahit? Hamba membunuh seseorang yang telah menyakiti dan menyiksa keponakan hamba sampai mati. Dengan cara yang kejam. Siapapun dia? Hamba tidak pernah berpikir. Yang ada dalam benak hamba adalah usaha menyelamatkan keponakan hamba dari siksaan orang lain. Memang benar. Semua yang bernyawa akhirnya akan mati. Tapi mati seperti apa yang harus dialami manusia? Ranggalawe gugur dalam dua sisi yang berbeda.
Dari sisi Majapahit, dia seorang pemberontak. Tapi dari sisi orang Tuban, dia pahlawan yang sejati. Hamba hanya mengabarkan itu saja, Gusti Arya. Satu kabar sudah cukup melorotkan seluruh sumsum darahku ini, Jaraga. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian itu. Jelas sekali, Rakrian Ridah Lembusora telah melakukan pembokongan kepada Senopati Kebo Anabrang. Tampaknya Gusti Prabu hanya mendengar dari satu pihak. Gusti Prabu masih tetap memanjakan Paman Lembusora. Ini membuat dia merasa dirinya bebas dari tuduhan sebagai pengkhianat perang. Sebagai seorang tatai. Tidak mudah kita mengusulkan hukuman untuk Paman Lembusora. Karena jasa beliau kepada Gusti Prabu saat pelarian ke Madura sangat besar. Kalau Undang-Undang Kutara Manawa Dharma Sastra dicampakkan hanya karena jasa, niscaya negeri ini tidak akan pernah menjadi besar. Karena sebuah negeri bisa menjadi besar kalau raja dan rakyatnya sepakat untuk patuh kepada undang-undang negara. Kalau kita mau jujur, manusia manapun juga, dari kasta apapun, tentu mengenal apa yang dinamakan hutang budi. Karena manusia memiliki perasaan. Sedangkan undang-undang hanyalah sebuah karya manusia yang tidak memiliki perasaan. Karena dia tidak memiliki perasaan, maka tidak bisa bohong dan berat sebelah. Jadi, apa pendapatmu, Halayuda? Tegakkan hukum. Ini yang sangat menyulitkan diriku. Berita itu memang benar. Bahkan Paman Lembusora sendiri mengakui dengan jujur. Tapi apa kita bisa menutup mata dari jasa-jasa beliau yang begitu besar terhadap kita? Tentunya Dinda masih ingat bagaimana pelarian kita dahulu. Beliau dengan tulus menyediakan dirinya untuk menggendong Dinda ketika kita melewati rawa-rawa. Dan setiap kali beliau mempertaruhkan jiwanya untuk keselamatan kita. Sebenarnya, yang saya ingin ungkapkan kepada Kanda Prabu juga tentang masalah ini. Saya tidak ingin Kanda Prabu menjadi manusia yang melupakan jasa. Harus ada kebijakan khusus untuk orang yang sangat setia kepada kita. Itulah yang memberatkan pikiranku. Bagaimanapun aku tidak boleh menutup telinga dari pendapat bawahanku yang lain. Ayo, mampir ini. Semua tergantung kepada Raden. Apa Raden akan membiarkan orang yang membunuh ayah Raden tetap enak-enakan menikmati hidup? Sebentar ayahmu, Paman Kebo Anabrang, orang yang paling berjasa sejak berdirinya negeri Singosari, harus mendekam di dalam tanah. Bukankah Gusti Prabu yang lebih berhak dalam menentukan hukuman? Itu betul, Mahisa Teruna. Tapi kalau kamu sebagai putranya tidak menuntut, maka persoalan itu akan selesai begitu saja. Saya kurang mengerti persoalan itu. Lebih mudah bagi saya mempersiapkan ilmu kanuragan saya, kemudian memelaskan kematian ayahanda dengan membunuh Lembusora. Kematian semacam itu terlalu terhormat untuk seorang pengkhianat. Jelas-jelas ayahmu dikhianati. Dia tewas karena dibokong Lembusora dengan sangat licik. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Terserah Paman, bagaimana sebaiknya. Yang jelas, saya tidak dapat menerima ayah saya dikhianati. Bagus. Biar Paman yang urus. Yang jelas, pembunuh ayahmu harus menerima hukuman. Hah! Hah! Kakekmu benar-benar gendeng, Panji. Mestinya dia bisa pulang dulu. Kalau belum menemukan ini mesin dan pamanmu Kamandanu. Ini malah ikut-ikutan ngilang. Kakek takut dimarahin nenek kalau pulang tidak bersama Bibi Mesin. Pasti nenek ngomel-ngomel. Kakekmu itu memang geblak. Tidak bisa membedakan mana orang yang marah
dan mana orang yang pura-pura marah. Itu sebabnya dia tak laku kawin. Besok kalau kamu besar, jangan meniru dia ya. Lelaki itu harus bisa menangkap suara hati wanita. Betul kata nenekmu, Ayu Andira. Ayu, kalau kamu sudah besar nanti dan ingin mengatakan suara hatimu, harus jelas, ya. Supaya kekasihmu bisa menangkapnya dengan jelas. Nyindir, Mbok tidak usah sindir-sindiran. Loh, saya sedang bicara dengan Ayu Andira kok, ya? Kakek dari mana saja? Kok pulangnya lama? Ditanya kok tidak menjawab. Ngaso dulu, baru jawab. Ini kain buat Panji. Ini. Yang ini buat Ayu Andira. Kain bagus dari Cina. Nah, dan ini kain batik buat Nini. Panji, ambilkan kakekmu kendi. Kasihan, dia pasti haus. Boya kamu yang ngambil nih. Cukup sekali saja dalam hidupmu mengambilkan aku minum. Hah? Ini minumnya. Nanti dulu. Seperti biasanya, kamu selalu berupaya, bukan? Hei, kenapa diam? Ayo kejar! Ya! Hai! Pertanyaan Panji Ketawang belum kamu jawab. Oh iya. Kakek Jaja Deso Milangkori melanglang ke seluruh daerah di negeri yang baru bernama Majapahit. Tapi kakek belum juga menemukan bibimu dan pamanmu Kamandanu. Kakang masuk ke kota Raja Majapahit. Di sana rame, Kek. Oh, sangat ramai. Majapahit benar-benar sebuah negeri besar dan makmur nih. Pasarnya ramai, penduduknya ramah-ramah. Saya yakin suatu saat negeri itu bisa lebih besar dari Singosari kalau pemimpinnya tidak cakar-cakaran. Saya sengaja mengundangmu kemari untuk memberi masukan kepadaku, Halayuda. Barangkali para mantriku jauh lebih terbuka kepadamu. Karena sebagai teman, yang kebetulan engkau berada di luar lingkaran kekuasaan. Maaf Gusti Prabu, sebenarnya sudah lama beliau-beliau itu mengutarakan keresahan mereka kepada hamba. Mungkin mereka menganggap, karena bagaimanapun, hamba masih termasuk kerabat Paduka. Tetapi, terus terang, hamba tidak berani menyatakannya ke hadapan Gusti. Tentang apa? Kebijaksanaanku terhadap Paman Lembu Sora? Antara lain, itulah persoalan yang paling akhir. Sebelum itu ada persoalan lain? Benar, Gusti. Meskipun pada akhirnya, Gusti Prabu melakukan sebuah keputusan sesuai dengan keinginan mereka tentang lambannya penghukuman terhadap Ranggalawe yang telah berani membangkang dan menginjak-injak kewibawaan Majapahit. Lalu apa yang mereka tuntut dari Paman Lembu Sora?
teganya undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra, Gusti. Mereka cemas kalau sampai Gusti Prabu mengenyampingkan undang-undang yang kita anggap suci itu. Kalau itu yang mereka inginkan, akan aku lakukan. Dan kalian akan menyaksikan seorang raja dengan tega melupakan jasa dan budi. Seorang manusia yang baik kepadanya. Dengarkan sabdaku. Mulutku adalah bagian dari undang-undang Kutaramanawa Dharma Sastra yang akan menghakimi seorang yang dituduh sebagai seorang tatayi, seorang pembunuh, yaitu Mapatih Ridaha Lembusora atas gugatan Mahesa Teruna atas kematian ayahnya. Sebagai sang Prabu Wilwatikta, aku melihat kematian itu bukan pembunuhan secara pribadi, tapi pengkhianatan kepada kerajaan. Maka hukum bela pati yang akan dilakukan oleh Mahesa Teruna tidak sah untuk dilakukan. Semua kembali ke raja. Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah: pertama, pencabutan seluruh kepangkatan yang telah kuanugerahkan kepada Lembusora dan menyerahkannya kepada Mahesa Teruna. Selanjutnya adalah hak raja untuk menentukan hukuman secara tertulis kepada tertuduh yang akan kuputuskan dalam beberapa hari ini. Kamu belum pergi, Yuda. Boleh hamba memohon sesuatu, Gusti? Katakan. Hamba tetap mengharapkan Gusti sebagai seorang Prabu yang tidak melupakan jasa dan budi. Ada apa lagi, Halayuda? Kalian sudah berhasil menyingkirkan aku dari sisi Gusti Prabu. Apalagi yang kalian inginkan? Maaf, Paman Lembusora. Jangan masukkan saya ke dalam kata kalian yang Paman ucapkan tadi. Saya malah berusaha membela Paman. Jangan mencela-mencela, Halayuda. Aku melihat kamu ikut dalam pertemuan para rakyat di rumah Empu Lam. Aku juga memergoki kamu berkuda bersama Mahesa Taruna. Yang kamu katakan itu semuanya benar, Gajah Biru. Tapi kamu tidak tahu apa yang kubicarakan di sana. Aku berusaha menenteramkan para rakyat yang tidak puas kepada Gusti Prabu karena tidak menghukum Paman Lembusora atas kejadian di Sungai Tambak Beras. Aku mencoba mengungkapkan semua jasa Paman Lembusora kepada Gusti Prabu di masa lalu, kepada mereka. Tapi kamu pengaruhi Mahesa Teruna untuk menuntut Kakang Lembusora, benar kan? Salah, sangat salah. Beberapa rakyat telah menghasut Mahesa Taruna untuk menuntut Paman Lembusora kepada Gusti Prabu. Dan saya berusaha membujuk supaya anak yang masih belum memahami sejarah perjuangan orang-orang Majapahit untuk jangan mendengar hasutan itu. Tapi tampaknya dia lebih mempercayai Rakrian yang menghasutnya. Sekarang apa tujuanmu kemari? Saya berusaha membela Paman di hadapan Gusti Prabu supaya tetap mengingat pengabdian dan kesetiaan Paman di dalam memutuskan hukuman.
Dan ini adalah surat keputusan dari Gusti Prabu. Semoga Dewata Agung menjaga keadilanku. Aku Prabu Kertarajasa Jayawardana, dengan menimbang antara jasa dan kesalahan Lembu Sora selama mengabdi kepadaku, atas kesalahannya mengkhianati tugas dan membunuh salah seorang senopati Majapahit, maka dengan ini kuputuskan, Lembu Sora harus menjalani pembuangan ke Tulembang. Saya lebih memilih menjalani hukuman mati sebagai seorang tatayi. Dalam Undang-Undang Kutaramanawa Dharma Sastra, Lembu Sora harus mati di pemanggahan, baik oleh seorang singa manggala ataupun tewas di ujung keris Mahesa Teruna. Itu jauh lebih terhormat daripada harus menjalani hukuman pengucilan. Tolong, sampaikan itu kepada Gusti Prabu Halayuda. Saya akan sampaikan permohonan Paman. Tapi, saya tidak bisa menjamin bisa mempengaruhi Gusti Prabu. Saya mohon pamit, Paman. Saya yakin pasti ada yang bermain dalam keputusan Gusti Prabu. Benar, Kamandano. Tiba-tiba Gusti Prabu bisa berubah seperti siang dengan malam. Pasti ada yang memfitnah Paman. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mau melaporkan tentang surat keputusan hukuman Gusti kepada Paman Lembu Sora. Kenapa masih dibicarakan lagi? Semuanya kan sudah tuntas. Kelihatannya, beliau sangat tidak puas. Apa istimewanya? Semua terhukum tidak akan pernah puas atas hukuman yang harus dia tanggung. Mungkin beliau merasa telah banyak berjasa kepada Gusti Prabu. Jadi, dia bicara seperti itu, Halayuda? Atau ini hanya perkiraanmu saja? Hah? Aku jauh lebih mengenal watak Paman Lembu Sora daripada kalian semua. Tidak pernah. Tidak pernah Paman Sora merasa berjasa kepadaku. Tidak pernah. Apalagi membicarakannya kepada orang lain. Maaf, Gusti Prabu. Memang itu hanya perkiraan hamba. Tapi semua perkiraan itu timbul karena sikap Paman Lembu Sora yang sudah sangat berubah. Dan, maaf, agak kasar. Apa yang kau maksud dengan kasar, Halayuda? Tampaknya, beliau mau membuat keonaran di Kedaton. Kalau tidak menemukan keadilan. Ampun, Gusti Prabu. Sebagai Rakrian Tumenggung, hamba sangat bertanggung jawab. Kalau sampai perbuatan Kakang Lembu Sora benar-benar dilakukan. Hamba pun akan menjalankan tugas hamba sebagai mantri Kanuruhan. Hamba akan menindak dengan tegas siapapun yang berani bikin huru-hara di Kedaton. Apalagi dia seorang tatayi. Lakukan apa yang pantas kalian lakukan kepada bekas pahlawan Majapahit. Saya serahkan leher saya untuk dipancung. Kalau yang saya katakan tidak benar, ada apa, Halayuda? beliau sama sekali tidak mau menjawab. Bahkan dengan jengkel meninggalkan balai pertemuan. Mungkin beliau merasa tersinggung karena keputusan hukuman itu terkesan ditawar-tawar. Mungkin cara penyampaianmu kurang tepat, Halayuda. Saya mengatakan apa yang Paman katakan. Bahwa Paman lebih memilih hukuman mati di Pamanggahan. Aku akan datang sendiri ke Kedaton.
Karena ini menyangkut harga diriku sebagai ksatria Majapahit, aku akan tunjukkan bahwa aku seorang pahlawan sejati. Apa yang kalian lakukan kepada seorang pejuang Majapahit? Maaf, Gusti. Kami hanya melakukan tugas. Minggir. Jangan sampai aku berlaku kasar. Begini cara kalian untuk menaikkan nama? Kami wajib melindungi negara dari rongrongan siapapun yang mau mengkhianati Majapahit. Ucapanmu hebat, Wahana. Seperti kamulah manusia yang paling berjasa kepada negara. Camkan. Yang kalian hadapi adalah manusia yang sudah kenyang dengan perjuangan. Bahkan sejak Majapahit belum ada di angan-angan siapapun. Maka jangan bicara soal kepahlawanan di hadapanku. Seorang pahlawan selalu setia kepada negara sampai akhir pengabdiannya, Paman Sora. Jangan mentahkan lagi persoalan. Aku sudah mengakui semua kesalahanku di hadapan Prabu. Dan kedatanganku kemari untuk menuntut hukuman yang lebih terhormat bagi seorang kesatria. Apa seorang pengkhianat masih berhak untuk dihormati, Paman Sora? Kurang ajar!
kematian seperti ini yang hamba harapkan, Gusti. Bukan mati memelas di tanah pembuangan. Maafkan keputusanku, Paman Sora. Hamba gembira, Gusti. Gusti telah mampu membinasakan perasaan pribadi demi tegaknya undang-undang Kutara Manawa. Semoga Dewata selalu melindungi Paduka. Kuburkan ketiga pemberontak ini dengan upacara kebesaran, sebagaimana pahlawan-pahlawan besar Majapahit. Baik, Gusti. Rasanya, baru kemarin kita sama-sama menikmati kegembiraan bersama Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe. Setelah berhasil menghancurkan kekuatan Daha, dan kita berhasil mengusir bala tentara Kitenagari. Rasanya baru kemarin, kita berbagi kebahagiaan dengan Paman Lembu Sora dan Kakang Lawe atas berdirinya negeri Majapahit. Kalau saja saya bisa memutar jantra nasib ke belakang, akan saya ikuti kemauan Kakang Lawe untuk mengangkat Paman Lembu Sora sebagai Rakrian Mapatih Riwilwatikta dan menaruhkan Nambi sebagai Mapatih Ridaha. Kanda Prabu, suratan selalu kita lihat sesudah terjadi. Tidak boleh Kanda sesali. Kedua orang itu sangat berjasa kepada saya, tapi harus tewas sebagai pengkhianat. Padahal saya tahu kesetiaan mereka kepadaku lebih daripada siapapun. Dewata akan tetap mengakui mereka sebagai pahlawan Majapahit. Dewata tetap mencatat kesetiaan Kakang Lawe dan Paman Sora kepada Kanda Prabu.